Semoga tempat chargernya bisa ya. Kalau nggak bisa sih zong, kita diderek nih towing. Oke, kembali lagi di vlog Ridho Hanif ya. Ya, jadi kali ini kita lagi OTW ke Klaten, naik Hyundai Ioniq. Ya, Ioniq itu mobil listrik. Tapi sebenarnya di luar itu ada 3 jenis model ya. Yang pertama adalah hybrid, yang kedua adalah plug-in hybrid, dan yang ketiga adalah full electric seperti ini atau EV, electric vehicle. Tapi di Indonesia Hyundai Ioniq itu cuma masuk yang electric vehicle doang. Yang hybridnya sama plug-in hybrid itu sayang sekali nggak masuk. Tapi nggak apa, karena ini akan seru sekali. Bayangin, kita mau menempuh sekitar hampir 600 km dari Jakarta ke Klaten naik sebuah mobil elektrik. Bukan plug-in hybrid, bukan hybrid. Dimana range menurut klaimnya Hyundai yang mengikuti NEDC ya, ini dia bisa menempuh sampai 380 km. Tapi itu semua tergantung dengan gaya berkendara kita. Nah, ini kita dari tadi itu pakai cruise control di 110 km per jam. Cuma sering kita lepas karena depannya kadang-kadang suka ada mobil, kita perlambat, kurang lebih seperti itu. Apakah mobil ini bisa sampai ke Klaten? Itu kan pertanyaannya. Nah, saksikan terus di vlog Ridho Hanif karena kita akan mencoba mobil ini apakah sampai ke Klaten. Kalau nggak nyampe, kita pakai bensin campur dorong. Oke, ya jadi ini adalah Hyundai Ioniq tipe yang prime, tipe yang paling bawah, bukan yang signature. Ini kita pinjam dari Hyundai Indonesia. Jadi awal tahun itu kan Grab itu ngeborong sekitar 20 unit Hyundai Ioniq buat armada mereka. Tadinya gue mau beli, ya pandemi kita nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba penghasilan kita turun gitu kan, banyak project batal, segala macamnya. Ya sudah, kita tahan dulu gitu. Tapi gue tetap bercita-cita beli mobil listrik ya, entah kapan. Nah, mobil ini dibandingkan dengan yang tipe signature, ini dia perlengkapannya lebih sedikit. Kayak misalkan contoh, lampu depannya dia sudah pakai proyektor, tapi masih halogen, belum pakai LED. Terus, kita nggak dapat sunroof di bagian atas sini, jadi atapnya biasa aja. Dan dia di bagian bawah sini dia nggak ada wireless charging buat ngecas HP. Ya, tapi nggak perlu amat sih. Menurut gue yang tipe prime ini udah lebih dari cukup kalau kita mau pakai mobil ini buat daily commuting ya. Karena mobilnya cukup enak ternyata. Meskipun karena ini mobil listrik ya, nggak ada suara mesin ya, jadi kuping kita itu lebih sensitif sama suara-suara yang lain, yaitu suara ban. Suara ban ini agak cukup berasa, apalagi di tol Cipali ini dia tolnya dari beton ya, jadi suara ban wing gitunya agak berasa. Dan sekarang kita ada di kilometer berapa nih? Kilometer 100 udah belum? 99. Pengecasan berikutnya adalah di kilometer 200 tol Cirebon. Udah menembus 124 km. Karena kita startnya tadi nggak dari kilometer 0 ya. Jadi pas kita cabut dari listrik, langsung kita reset dari rumah, kita berangkat ke sini, terus 124,5 km per liter. Sedangkan range dari mobil ini masih ada sekitar 181 km lagi. Harus ya ke kilometer 200 atau sekitar 100 km lagi, itu pasti cukup gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya nanti SPKLU seperti apa. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat vlog tentang SPKLU-nya secara lengkap, kalian bisa lihat di channelnya Kopiko 78. Link deskripsinya ada di bawah kalau misalkan di channel Kopiko 78 sudah publish. Kita nggak tahu publishnya duluan ini atau channel Kopiko 78. Nah, kalau menurut takaran baterai di sini, ini kita baterainya masih ada sekitar 2/3. Jadi dia dibagi 1, 2, 3 seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa dipastikan harusnya ini nyampe dan nggak ada masalah. Ya, jadi nanti kita lihat aja apakah mobil ini akan sampai ke Klaten. Oke, sekarang kita bahas gimana rasanya naik mobil listrik dibandingkan dengan mobil bensin ya. Pertama, kalau kita naik mobil listrik, itu yang pasti mesinnya tuh rasanya beda banget. Pedal feel-nya, brake feel-nya, itu semuanya berbeda. Karena ngeremnya, itu dia digabung sama engine brake gitu. Bukan engine brake ya, apa ya dibilangnya, buat ngecas. Jadi ketika dia ngerem, ya, ini kan di sini kayak ada pedal shift ya. Ini kita pencet yang sebelah kiri, itu dia
tahan lama gitu, dia langsung ngerem. Tadi cruise control lagi nyala. Ini kita matiin cruise control, kita pencet di sini. Nah, dia akan ngerem. Dan pas dia ngerem, dia akan tulisannya nge-charge di sini. Charge-nya nambah. Charge-nya nambah kan? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, getaran mesinnya sama sekali nggak ada. Suara mesinnya juga sangat senyap sekali, nggak kedengeran. Tapi indera kita yang lain itu jadi lebih sensitif. Kayak misalkan, mobil ini juga punya peredaman kabin yang biasa aja sebenarnya. Jadi suara kolong itu terasa banget masuk ke kabin. Pas kita matiin radio gitu ya, suara itu langsung gitu. Apalagi tadi di di Cipali itu kan dia pakai beton bawahnya ya, bukan aspal seperti ini. Itu berisik sekali, mobilnya agak lumayan. Tapi kalau kita nyalain audio udah hilang berisiknya. Terus tenaga mesinnya itu sangat instan, torsinya juga besar sekali. Jadi ketika kita gas, gitu, langsung tenaganya instan ya. Dari begini kita gas, tek, wah, kenceng. Jadi kenceng. Tapi top speednya biasa aja. Jadi udah sampai 120 ke atas itu naiknya nggak begitu cepat gitu. Kecepatnya itu pas di putaran-putaran bawah aja gitu. Pas di kecepatan rendah kita gas tuh rasanya enak banget. Terutama buat nyusul-nyusul tuh enak banget ini mobil. Kemudian Hyundai Ioniq ini dia punya shifter itu model tombol seperti ini ya. Dimana ini tombol kalau kita lagi jalan tiba-tiba kita pencet N, udah langsung hilang tenaganya gitu. Nggak bisa dipencet, dia pindah ke netral. Pencet D lagi, dia langsung jalan. Tapi dia nggak bisa kita pencet R atau P lagi jalan, dia langsung ada warningnya. Jadi nggak bisa, tetap akan tahan di D sama dia. Tapi kalau netral ke D itu bisa diganti. Jadi kalau misalkan tanya, nanti kalau anak-anak pencet gimana? Aman, paling tiba-tiba pindah ke netral. Asal jangan pas lagi nyusul tiba-tiba dipindah ke netral aja. Pas mau nyusul tenaganya hilang. Wah. Terus paling bedanya handlingnya dia lebih baik dibandingkan mobil bensin pada umumnya. Kenapa? Karena dia punya bobotnya itu ada di kolong sini. Nah karena ditaruh di bawah sini, makanya dia punya center of gravity itu yang bagus. Sehingga handlingnya bisa jadi lebih baik. Dan untuk mendapatkan handling yang baik, dia tidak perlu menggunakan suspensi yang keras seperti mobil-mobil pada umumnya. Mobil-mobil bensin, diesel yang punya mesin di depan, itu biasanya biar pengendaliannya sporty, sama dia tuh suspensi dibikin keras. Kalau ini nggak perlu. Kurang lebih seperti itu. Ya so far kalian akan convenience kok pakai mobil listrik, terutama buat daily commuting. Kalau untuk long haul, perjalanan panjang seperti ini, gue lebih menyarankan pakai mobil-mobil plug-in hybrid atau hybrid. Soalnya mengecasnya ini agak lama, sekitar 50 menit untuk dari 20 sampai ke 80%. Oke, sekarang kita baru nyampe di gerbang tol Palimanan, kilometer 187. Nah, kita sudah menempuh bentar. Kita ganti dulu, ini consumption info, 211 km. Dan ini masih ada sepertiga dan range berikutnya adalah 99 km. Jadi, ini bentar lagi nyampe. Dan tadi Andi udah googling, ternyata bukan 200, tapi 207A. Jadi nanti 207A kita akan colok listrik mobil ini. Kita lihat range-nya sisanya tinggal berapa. Semoga tempat chargernya bisa ya. Kalau nggak bisa sih zong, kita diderek nih towing. Nah, tuh lihat tuh. Itu udah ada tanda-tanda rest area 1 km lagi. Ya, di situ ada tanda ya, telepon, makanan, emisi, bensin sama masjid, parkir. Tapi nggak ada tanda colokan listrik. Harusnya ada colokan listrik gitu buat tandain bahwa di situ ada tempat buat ngisi kendaraan listrik. Ya, itu masukan buat Jaja Miharja ya. Jasa Marga buat masih ada petunjuk colokan listrik. Karena menurut yang gue baca di KM 207 itu ada colokan listriknya. Nah,
Oke, kita ngambil kiri. Dan kondisi mobil sekarang tripnya 230,8 km. Terus range-nya masih ada 79 km lagi. Ini masih lebih banyak dibandingkan motor listrik gua kalau diisi full. Gesit situ maksimal kalau diisi full itu bisa sampai 50 km. Ini udah sepertiga kurang aja masih 79 km. Luar biasa. Oke, nyampe juga di rest area KM 207A. Di sini tersedia Pertamax Turbo, tapi bukan itu tujuan kita. Kendaraan kecil SPBU. Oh, ada checkpoint screening suhu. Nah, nanti kita sekalian tanya, Pak, ada colokan buat mobil listrik nggak? Nah, sekalian nih. Ya, Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya. 355 Pak. Pak, mau tanya colokan buat mobil listrik di mana ya? Itu yang ada Yang kanan. sebelah kanan ya? Bisa, Pak ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Permisi, Pak. Bisa dipakai nggak, Pak? Bisa. Bisa. Mau ngecas soalnya. Iya, 50 menitan. Tapi kerjaan Bapak jadi keganggu dong. Maaf ya, Pak ya. Soalnya kalau nggak dicas nggak bisa jalan kita. Oke. Kita mundur ya karena colokan listriknya ada di belakang kiri. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ya. Nah, kita buka dulu pencetan di sini buat membuka listriknya. Buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang SPKLU di kilometer 207A ini, bisa kalian tonton di channel Kopiko 78. Karena ada sedikit drama pada saat proses pengecasannya nih. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ke channel Kopiko 78, klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalau nanti videonya keluar, kalian langsung dapat notifikasi ke HP kalian. Jadi, sekarang kita lanjutkan saja perjalanannya. Nah, sekarang kita tuh masih ada sekitar 307 km lagi, jaraknya masih lumayan jauh. Jadi kalau misalkan kita terusin sampai Klaten sih, ya deg-degan sedikit ya bisa lah ya. Cuma nanti kita akan ngecas lagi di Tol Batang, kilometer 379 rest area. Atau kita ngecas di Semarang, yaitu di di showroomnya Hyundai langsung. Sekitar 204 km dari sini kalau kita lihat Google Maps. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Instagram ya. Gue akan jawab di sini. Yang pertama, bukannya dia bisa ngecas sendiri kalau lagi jalan ya? Iya, jadi dia ada namanya regenerative braking. Ketika kita lepas gas gitu ya, ini dia kalau kita level 0, dia nggak ngisi. Karena di sebelah kanan sini ya, itu ada gambar kayak pom bensin tapi listrik. Kalau misalkan kita nyalin ke level 1, nanti dia ada regenerative braking atau semacam engine brake buat mobil listrik. Dan ini ada tanda dia masuknya tuh seberapa gitu. Kalau sampai full, dia nambahnya sekitar 0,5 km. Terus kalau kita naikin jadi level 3, level 2 nih, jadi lebih nguk lagi, engine brakingnya jadi lebih terasa. Dan kalau kita naikin lagi jadi level 3, kita ambil kiri dulu ya, biar yang kanan bisa nyusul. Karena level 3 ini engine brakingnya agak lumayan berasa. Level 3. Nah, terus tulisan charge di sini sama di sini itu makin gede. Bahkan sampai mobilnya berhenti. Sekarang kita nolin lagi karena gue biasanya kalau untuk regenerative braking, gue pakainya itu yang instan sih. Jadi kan di sini ada pedal shifter gitu ya, tapi versi regenerative braking. Pas kita mau ngerem, tahan lama yang sebelah kiri, langsung dia otomatis level 3 sampai dia bisa berhenti. Kita lepas dia langsung otomatis ke level yang semula gitu. Jadi kalau kita butuh ngerem yang cepet, kita pencet aja yang kiri gitu ya, tanpa harus nginjak rem, biar yang masuk ke dalam baterainya itu lebih banyak. Oke, sekarang kita kanan lagi. Jadi kalau kita semakin banyak menggunakan regenerative braking, maka baterai kita akan lebih awet. Tidak bertambah signifikan sih, tapi lebih awet aja gitu. Nah, kemudian di mobil ini juga ada yang namanya drive mode. Dimana kalau kita pencet drive modenya, ya seperti mobil-mobil bensin atau diesel pada umumnya, pasti nanti responnya akan berubah. Begitu pula di mobil ini, tapi ada yang menarik nih. Kalau kita ubah drive mode, range-nya juga akan berubah dan berubahnya cukup signifikan. Oke, sekarang di Eco, ini kita masih ada range sekitar 305 km dengan nuansa warna hijau. Kalau kita pencet sekarang di normal, langsung berubah jadi 297 km. Seperti itu. Dan dia juga warnanya berubah jadi biru. Kalau kita ubah ke sport,
Nah, dia akan berubah jadi merah. Range-nya dari 297 jadi 291. Dan kalau kita tekan pedal gas, wah, tenaga jadi lebih lumayan. Cuma kalau udah di angka 100, 110, 120, kita gas begini, tarikannya nggak sedahsyat waktu dia masih di kecepatan rendah gitu. Misalkan kita tiba-tiba kick down di kecepatan 20 atau 30, itu rasanya sampai bet gitu ya. Kalau di 100 kita kick down, rasanya nggak begitu mengejutkan seperti di kecepatan-kecepatan bawah. Oke, sekarang kita ganti lagi ke Eco. Ya, gara-gara tadi kick down langsung berubah jadi 302 km. Lumayan banyak berkurangnya. Terus juga ini tiba-tiba nambah loh. Regenerative braking levelnya jadi level 2 dengan sendirinya. Padahal tadi kita kosongin. Sekarang kita kosongin lagi. Sekarang kita coba ganti ke normal jadi level 1. Sport level 1 juga. Eco, oh ya, langsung berubah jadi level 2. Oke, jadi ternyata kalau kita bawaan standarnya kita ubah dari drive mode, ini juga langsung berpengaruh ya. Oke, sekarang kita jalan lagi. So far menurut gue ini nyaman sekali. Cuma sayangnya masih ada kelemahan. Jadi kalau misalkan kita mau pulang, itu nggak ada SPKLU-nya. Itu kita mesti keluar tol lagi, ke arah ke sana lagi, masuk lagi ke rest area. Habis itu setelah selesai baru kita muter lagi, baru balik ke arah Jakarta. Ya, jadi memang SPKLU-nya masih belum sebanyak itu. Semoga beberapa tahun lagi atau ya biasanya kalau naruh-naruh beginian cepet lah PLN lah. Akan semakin banyak sehingga kalau kita mau long haul gitu, mau perjalanan jauh pakai mobil listrik itu nggak perlu khawatir kita bakalan kehabisan baterai. Nah, menurut MID ya, kita sudah jalan itu sekitar 5 jam 11 menit. Dan kita udah menempuh 390,3 km. Average-nya itu sekarang 12,7 kW per 100 km. 12,7 kW per 100 km. Nah, range 132 km lagi. With climate off 136 km. Jadi kalau misalkan AC-nya kita matiin, itu kita akan bertambah sekitar 4 km. Baterai kita sekarang tinggal 40%. DC chargernya 347 km sama CO2 yang kita turunkan itu sekitar 24,3 kg sepanjang 161 km. Karena kita udah berjalan segitu dari terakhir kita ngecas ya. EV Economy History. Oh, ada nih tiap tanggalnya. Tapi gue tadi paling kenceng sih cuma 120 doang sih. Karena mobil listrik itu semakin kita kenceng, dia baterainya akan semakin cepat drainnya gitu. Soalnya dia nggak ada transmisinya kan. Ya, jadi itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Cilah. Oke, kita nanti akan berhenti di tempat berikutnya. Oke, sekarang ke M378 dan ada tulisannya 500 meter lagi kita akan sampai di rest area ke M379. Akhirnya kita berhenti lagi di kilometer 379 untuk ngisi di SPKLU. Dan ternyata ada drama lagi dong. Pak, bisa pindah nggak mobilnya Pak ya? Mau ngecas soalnya. Mau apa? Mau ngecas. Mau ngecas apa? Mobil. Lebih detailnya nanti kita akan tayangkan di channel Kopiko78. Tapi intinya kita cuma ngecas sedikit aja dan lanjut lagi ke Semarang. Jadi kalau menurut gue ya, di KM379 ini bagus ada SPLU gitu, gratis lagi, dan itu dari Hyundai. Artinya Hyundai dengan inisiatifnya sendiri dia masang SPLU di situ. Lebih baik ada daripada nggak ada. Dan jarak 379 itu adalah jarak yang mungkin buat orang itu tepat buat istirahat. Ya kan, 379 km kalau kita berangkat malam. Andaikan misalkan dikasih hotel kapsul gitu ya, ada hotel kapsul yang bisa disewa gitu ya, per kamar kecilnya itu harganya misalkan 50.000, gue mau loh tidur sekitar 4 jam 5 jam nungguin mobilnya ngecas full, gratis lagi kan ngecasnya. Itu sih asik banget sih.
kalau itu bisa diwujudin gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin lihat video tentang bus sumber alam busuk yang kita beli gitu ya, mau bikin hotel kapsul dari bus bekas gitu ya, ditaruh di rest area, itu gue setuju banget. Jadi meskipun ngecasnya sekitar 4 jam 5 jam gitu ya, tapi karena kita bisa istirahat yang proper, itu sih buat gue nggak ada masalah. Oke, sekarang kita terus kontrol lagi, set kecepatan di 110 kali ya. Oke, nah sekarang kita udah mau keluar nih ya. Keluarnya di Krapia, Jatingaleh, Bandara Ahmad Yani. Dan sekarang sudah mulai gelap. Kita pakai lampu tambahan di sini karena sekarang sudah jam setengah 6, udah jam 5.30. Ya. Nah, dari sini kurang lebih jaraknya berapa lagi nih? 7 kilo lagi, sekitar 15 menit lagi ya. Itu ya, kalau kalian terus dari 207 ke Semarang, itu sepertinya bisa dengan Hyundai Ioniq ini. Tapi kalau misalkan kalian di kilometer 379 mau istirahat, mungkin mau sholat, mau makan gitu kan, nggak ada salahnya waktu kalian parkir sambil dicas juga. Nah sebenarnya kalau kalian mau nekat sampai ke Sragen tanpa ngecas di 379, itu sepertinya bisa, sepertinya. Tapi agak sedikit maksa ya, karena kan ya berapa tuh? 312 ya kilometer ya? 312 km ya. Sedangkan dia ini kalau kita cas dari full, dia mungkin sekitar 310 km. Tapi kita nggak tahu ya, tol Semarang Solo itu kan naik turun. Harusnya konsumsi listriknya bisa lebih boros nih. Nah, terus sekarang kita mau lihat nanti seperti apa bentuknya SPKLU yang ada di kantor PLN Semarang. Yuk. Akhirnya kita udah nyampe Semarang juga nih, udah keluar tol, udah melihat kehidupan lagi, ada motor. Karena buat gue meskipun gue suka nyetir, tol itu sebenarnya agak membosankan loh. Lurus-lurus doang, lebih enak jalan biasa sebenarnya. Cuma kalau kita nggak santai gitu ya, lewat jalan biasa itu lumayan lama. Dan akhirnya kita ngecas lagi di PLN Semarang, dan di sini luar biasa sekali pelayanannya. Semuanya menyambut kita bak raja. Nah, lebih detailnya nanti ada di channel Kopiko 78. Pak, ini saya kan mau tinggal. Ya, siap. Sampai jam berapa ya ini tutupnya atau buka terus? Untuk pelayanan SPKLU itu 24 jam, Bapak. 24 jam. Jadi saya ngambil jam 12 malam juga nggak masalah, Pak ya? Siap. Oh, ya wes. Nggak sampai jam 12 malam, Pak. Ya wes, Siap. saya titip dulu ya, Pak ya. Oke, siap. Monggo, silakan. Kita tinggal dulu karena lama. Ya wes. Makasih, Pak. Yuk, sekarang kita balik. Pal, let's go. Oke, akhirnya penuh juga, dan sekarang kita lihat ready to drive, 309 km range-nya. EV mode-nya lihat 99%. Asik. Yuk, kita jalan. Sampai Klaten tenang nih. Habis itu nanti sampai Klaten, kita di tempat penginapan kita colokin pakai home charger yang biasa, yang sekitar 16 jam kalau kita ngejas. Yuk. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke tol Semarang. Nanti kita tinggal belok kiri yang arah Rondol Jatingaleh ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat jalannya sudah mulai nanjak-nanjak. Habis nanjak turun, nanjak turun, nanjak turun. Kalau menurut di sini kita masih dapat 289 km lagi, dan sekarang menurut EV ini sekarang 94% dengan trip kita tuh 463 total. Ini sisanya masih 287. Nah, jarak dari sini ke Klaten menurut Google Maps itu sekitar 104 km. Ya, 110-an lah ya kalau misalkan kita samain sama jarak yang kita mau kunjungi. Terus kalau kita tanjakan gini, kita ngelepas gas itu rasanya kayak gitu banget loh. Pas gas lagi kayak rasanya lebih narik dibanding mobil biasa. Jadi rasanya tuh kayak lebih G-force-nya tuh lebih banyak ketika tanjakan naik mobil listrik. Pas kita lepas langsung gitu loh. Padahal ini levelnya kita nolin, jadi lebih responsif sedikit. Oke, Rondol Banyumanik lurus, kita ambil yang Semarang Solo Ungaran. Kira-kira kalau kita pakainya naik turun seperti itu, efisiensinya jadi berapa nih? Kita lihat sekarang ini average-nya 12,9 kWh per 100 km.
Tadi sebelumnya 12,7 kW per 100, sekarang jadi 12,9 kW per 100. Jadi konsumsi energinya meningkat sedikit 0,2. Nanti kita pas keluar Surakarta kita lihat berapa gitu. Ini kalau gua riset nggak enak, soalnya nanti jadi riset semua. Kita nggak tahu jarak total kita berapa. Oke, sekarang kita di kilometer 429 rest area yang di Ungaran ya. Dan ini sekarang si Alphard yang minta berhenti untuk isi bensin. Ya, kita coba lihat. Sekarang 854 dia mau ngisi Pertamax. Kita lihat dari 854 dia ngisinya berapa lama. Kita tunggu 854. Enaknya mobil listrik tuh ya, kalau kita mau ngisi baterai, kita tuh nggak perlu ngantri, langsung. Tadi bahkan di PLN itu kita disambut tiap aja, kita nggak ada janjian. Kalau mobil, lihat tuh, 854 tuh, ngantri aja udah semenit. Udah 855 sekarang. Mau ngisi aja lama pakai ngantri. Oh ya, by the way guys, buat teman-teman mungkin nanya gitu kan, ini udah dipersiapkan belum sama Hyundai-nya, sama PLN-nya segala macem? Belum. Jadi kita hari ini bener-bener go show aja. Kita nggak koordinasi dulu sama siapa-siapa karena kita sengaja pengen bikin video yang semua orang yang pakai mobil listrik keluar kota itu bisa merasakan hal yang sama gitu, tanpa perlakuan khusus. Kalau misalnya kita bilang, oh kita mau ke sini ini kita koordinasi dulu, nanti nggak real gitu. Nah ini bisa dipastikan 100% real, tanpa koordinasi atau setting-settingan dulu. Nah, itu dia lagi ngisi ya. Dari Jakarta baru ngisi di Ungaran. Kok agak sebel ya? Kita tunggu saja. Pala megang duit gak? Ah udahlah biarin aja, gaji dia gede. Ya, lu megang duit nggak lu? Ada aman ada. Bener deh, ada duitnya ya kan, bener. Hebat loh, dari kemarin gak minta reimburse, pergi-pergi kita. Terus Banyak ya. endorsannya banyak ya di sekarang ya. Terus kemarin ini pulang kampung gaya banget naik Jimny. Akhirnya Jimu dibawa sama dia pulang kampung. Pala. Oke, selesai. 858. 4 menit udah sama ngantri. 4 menit versus 50 menit. Ya udah. Yuk, jadi kurang lebih itu perbandingannya antara mobil listrik dengan mobil bensin. Yang satu ngisi itu 4 menit saja. Dia sama ngantri. Kita ngisinya sekitar 50 menit. Itu pun 2 kali stop. Oke, sekarang kita udah keluar tol. Ya, ini udah masuk ke Kartasura. Nah, tadi gue bilang kalau banyak tanjakan harusnya dia akan naik ya konsumsi listriknya. Tadi sempat dari 12,7, 12,9 naik ke 13,1. Tapi karena mungkin arah ke Solo ini atau arah ke Kertosuro ini banyak turunannya, average-nya malah jadi 12,7 lagi. Jadi turun lagi, yang tadinya udah naik sekarang jadi turun lagi. Dan range-nya ini masih ada 226 km. Nah, total sekarang kita sudah 539,7 km sudah jalan. Jadi mungkin gue bisa simpulkan bagaimana naik mobil listrik ke luar kota seperti ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawaban gue adalah bisa. Tapi kalau soal nyamannya, secara mobil nyaman, tapi untuk mengisi baterai dan kawan-kawannya memang membuat waktunya menjadi molor. Nah, nanti di Klaten kita akan sampai di penginapan, habis itu kita ngecas. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Klaten. Ya. Oke, park engage. Kita lihat. Sisanya masih 198 km lagi. Baterai di sini 65%. Jadi tadi keluar tol 72. Cuma 7% berkurang sampai di Klaten. Dari Kertosuro keluar tol ya. Irit sekali. Nah, ini trip kita total 562,7 km. Average-nya jadi turun lagi 12,6. Total kita mengemudi itu 8 jam 33 menit. Ya, jadi sesuai dengan prediksi bahwa ke Klaten itu dari Jakarta 8 jam. Cuman ditambah ngecas sana sini keluar, akhirnya jadi nyampenya jam setengah 11, 10.29. Kita berangkat jam 10, nyampe jam 10.29.
12 setengah jam. Ya wes. Oke. Ini aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya opini bagaimana keluar kota dengan mobil listrik, bisa langsung komen aja di bawah. Ya, memang mobil ini paling cocok untuk daily commuting, bukan untuk pergi jarak jauh seperti ini. Tapi bisa, bukannya nggak bisa. Artinya kita bisa gunakan mobil listrik untuk jarak jauh, tapi memang kalau dibilang lebih nyaman ya, bukan nyaman dari suspensi apa segala macam ya, dari segi pengecasan dibanding isi bensin, lebih baik isi bensin, lebih cepat nyampenya. Oke, bye-bye. Abis ini videonya belum berakhir karena kita mau nyolokin listrik doang sih. Ya, dadah. Oke, sekarang kita mau, ini tambahan aja, ekstra. Harusnya kontennya udah selesai ya. Kita mau ngecas. Tadi berapa terakhir? 65 ya. Nah, tapi sebenarnya bener itu kita colokin dulu baru nyolokin ke sini ya. Ini kita bawa dari kantor, seperti yang gue bilang colokannya mesti yang agak bagus ya. Ya, ini ada pilihannya, ada yang 8 ampere, 10 ampere, 12 ampere. Ini kalau kita mau ngubah itu mesti dari mobil ya, di dalam ya. Kalau misalkan yang pelan 8 ampere, tengah 10 ampere, kenceng 12 ampere. Tapi tetap sekenceng-kencengnya jauh dibandingkan dengan yang 50 kW. Nah, ini berapa kWh? 12 ampere dikali 240. Berapa tuh? 2880. 2880. Oke, jadi 2,8 kW. Oke, yuk sekarang kita colokin. Itu sengaja yang nyolok itu kita taruh dalam biar nggak kena air. Kalau yang ininya sambungan ini kena air nggak apa-apa. Oke, sudah. Sekarang kita cek berapa jam dia untuk menuju full. 7 jam 40 menit. 7 jam 40 menit untuk full sampai 100%. Ngecasnya 2,1 kW. Jadi nggak nyampe 2,8 kW ya, meskipun dia 12 ampere. Nah, kalau mau ngecilin gedenya di mana? Di sini nih. Oke, kita masuk ke menu EV. Mesti on dulu. Oke, kita onin. Tetap dia masih ngecas ya, ada gambar pluginnya di sini merah, ya kan? Nah, kalau kita pakai yang AC charger, ini kalau minimum itu 8 ampere. Coba, kalau kita pencet OK, itu 14 jam 40 menit, 13 jam lah. Cuma ngisi 35% doang. Ini karena terlalu lama, ini kita ganti dulu ke maksimum, ya kan? Oke, loading lagi, naik ke 2,1 kW, ya. Nanti harusnya nih, nah jadi 7 jam 40 menit, 8 jam, 35% dalam waktu 8 jam. Jadi bayangkan kalau kalian ngecasnya tidak pakai yang 7 kW ya, itu ngecasnya agak lumayan lama pakai portable. Oke, guys, kita tunggu besok full langsung jalan lagi.